wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari TPB 4 kelompok 13 akan membahas RBL tentang pengaruh sumber arus DC, medan magnet, dan kecepatan motor listrik sederhana. Kelompok kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama yaitu dengan saya sendiri, yaitu dari Samudra dengan NIM 122450102. Yang kedua ada Gita Sukmadewi dengan NIM 122290082. Yang ketiga ada Kori Wilisya Putri dengan NIM 122270057. Yang keempat ada Maude Wulandari dengan NIM 122270058. Yang kelima ada Feby Magdalena dengan NIM 122270059. Sejarah singkat motor listrik sederhana. Eksperimen yang dilakukan oleh Faraday yaitu sepotong kawat menggantung free hanging wire dicelupkan ke dalam sebuah wadah merkuri, di mana pada wadah merkuri tersebut diletakkan pula sebuah magnet permanen. Ketika kawat dialiri arus listrik, kawat tersebut berputar di sekitar magnet. Hal ini menunjukkan bahwa arus listrik menimbulkan medan magnet putar di sekitar kawat. Eksperimen Faraday ini merupakan wujud motor yang paling sederhana dan dikenal dengan nama motor homopolar, yakni motor yang mempunyai kutub yang sama. Penelitian lebih lanjut dilakukan oleh Barlow yang merupakan perbaikan dari eksperimen yang dilakukan oleh Faraday dan dikenal dengan Barlow's wheel. Motor DC modern ditemukan secara kebetulan pada tahun 1873 ketika Zeno B. Grame menghubungkan dinamo yang telah ia temukan dengan dinamo lainnya, kemudian menjalankannya sebagai motor. Mesin Grame adalah motor listrik yang pertama yang sukses dalam industri. Motor listrik sederhana adalah sebuah kumparan yang dipasang dalam daerah yang mengandung medan magnet yang berasal dari sebuah kumparan yang dipasang sebuah magnet silindris di bawah kumparan. Motor listrik sederhana merupakan penerapan dari gaya Lorentz. Gaya Lorentz adalah gaya yang timbul akibat adanya arus listrik dalam suatu medan magnet. Jika kita memiliki suatu benda konduktor yang berada di dalam medan magnet, kemudian aliri benda tersebut dengan arus listrik, maka akan timbul suatu gaya yang akan mampu menggerakkan benda tersebut. Motor DC adalah motor listrik yang memerlukan suplai tegangan yang searah pada kumparan medan untuk diubah menjadi energi mekanik. Pada motor DC, kumparan medan disebut stator atau bagian yang tidak berputar, dan kumparan jangkar disebut rotor atau bagian yang berputar. Jika terjadi putaran pada kumparan jangkar dalam pada medan magnet, maka akan timbul tegangan atau GGL yang berubah arah pada setiap setengah putaran, sehingga merupakan tegangan bolak-balik. Prinsip dari arus searah adalah membalik fasa negatif dari gelombang sinusoidal menjadi gelombang yang mempunyai nilai positif dengan menggunakan komutator. Dengan demikian, arus yang berbalik arah dengan kumparan jangkar yang berputar dalam medan magnet dihasilkan tegangan atau GGL. Motor arus arah sebagaimana namanya menggunakan arus langsung yang tidak langsung direct unidirectional. Keuntungan utama motor DC adalah sebagai pengendalian kecepatan yang tidak mempengaruhi kualitas pasokan daya. Keuntungan lainnya adalah dapat mengatur untuk meningkatkan ketegangan terminal yang akan meningkatkan kecepatan dan menurunkan arus medan untuk meningkatkan kecepatan. Sehingga rumus untuk kecepatan motor listrik DC adalah N sama dengan VTM dikurang IA kali RA per Kpi, dengan keterangan VTM sama dengan tegangan terminal, IA sama dengan arus jangkar motor, RA sama dengan hambatan jangkar motor, K sama dengan konstanta motor, dan P adalah flux magnet yang terbentuk pada motor. Alat dan bahan. Yang pertama, kawat tembaga dengan ketebalan 0, mm. Yang kedua, baterai. Yang ketiga, paku beton. Yang keempat, paku payung. Yang kelima, lakban atau selotip. Yang keenam, benda yang berbentuk lingkaran. Yang ketujuh, peniti. Yang kedelapan, karet. Dan yang sembilan, amplas atau cutter. Cara pembuatan untuk mencari besaran medan magnet. Yang pertama, satukan dua baterai menggunakan lakban atau selotip. Yang kedua, lilitkan kawat 0,5 mm ke paku lalu ulangi cara tersebut, tetapi tiap paku berbeda lilitan. Ada 3 jenis lilitan, yaitu 10 lilitan, 16 lilitan, dan 20 lilitan.
Percobaan praktikum untuk mencari besaran medan magnet. Ada 6 percobaan secara berurutan, yaitu 1. 10 liter dengan baterai 1, 2. 16 liter dengan baterai 1, 3. 20 liter dengan baterai 1, 4. 10 liter dengan baterai 2, 5. 16 liter dengan baterai 2, dan 6. 20 liter dengan baterai 2. Berikut cara kerja dari rebel kali ini. Lilitan dan 20 lilitan. Percobaan praktikum untuk mencari besaran medan magnet. Pada percobaan mencari kuat medan magnet pada motor listrik, kuatnya medan magnet dipengaruhi oleh banyaknya jumlah lilitan yang ada di paku. Semakin banyak jumlah lilitan pada kumparan, maka semakin besar medan magnet yang dihasilkan. Kuat medan magnet di sini tidak dipengaruhi oleh banyaknya arus listrik atau jumlah baterai. Sedangkan pada percobaan mencari kecepatan motor listrik, kecepatan putaran rotasi dipengaruhi oleh besarnya medan magnet. Medan magnet dipengaruhi oleh besarnya arus listrik yang berasal dari tegangan pada jumlah baterai yang diberikan dan juga ditambahkan lilitan pada motor. Semakin besar tegangan listrik yang diberikan terhadap motor listrik, maka putaran motor listrik tersebut akan semakin cepat, dan semakin besar jumlah lilitan pada motor listrik, maka torsi tenaga yang dihasilkan motor listrik lebih besar. Kelebihan: 1. Mudah untuk memahami perencanaan karena desain dari motor DC cukup sederhana. 2. Torka dan kecepatannya mudah dikendalikan. 3. Performansinya mendekati linear. 4. Sistem kontrolnya relatif lebih murah dan sederhana. 5. Untuk aplikasi berdaya rendah, motor DC lebih murah daripada motor AC. Kekurangan: 1. Membutuhkan perawatan yang ekstra. 2. Lebih besar dan lebih mahal jika dibandingkan dengan motor AC induksi. 3. Tidak cocok untuk aplikasi kecepatan tinggi. 4. Tidak cocok untuk aplikasi berdaya besar. 5. Tidak cocok digunakan pada kondisi lingkungan yang cepat berdebu. Saran pengembangan: 1. Disarankan memakai alat dan bahan yang bagus sehingga memudahkan dalam proses pembuatan alat. 2. Untuk kedepannya diharapkan alat ini memiliki komponen-komponen pendukung yang bisa diterapkan untuk pembuatan alat ini sehingga mendapatkan sebuah alat yang sempurna. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.